Oke, oke. Mikrofon si Fandri Bayokelana bermasalah katanya. Oke. Herlina Siti ada? Oke, ada sudah bergabung Dava Satria Lubis, Muhammad Ibrahim. Jangan lupa absen ya, absensinya diisi. Jadi kalian kalau masuk pertama absensi dahulu, ya. Kemudian baru mengerjakan aktivitas yang lain ya, atau bisa berbarengan kalau Anda split window-nya ya. Ini putus nyambung kayaknya kawan-kawan Anda ada yang masuk kemudian keluar lagi. Kita harapkan kita bisa stay ya. Jane, bagaimana suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Oke, Muhammad Ibrahim, selamat datang. Iya, Pak. Kameranya terpaksa saya matikan dulu supaya kita tidak putus koneksinya ya, karena kayaknya beban Unsri cukup berat. Jadi kita akan pakai voice saja sama dengan slide ya, slide yang ada. Kita mulai saja. Saya rasa kita sudah cukup terlambat 24 menit dari jadwal ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, sudah pagi-pagi bergabung di kuliah ergonomika ya. Harapan saya semua kondisi adik-adik sehat ya. Jaga kesehatan ya, karena kesehatan yang paling utama ya. Karena kalau tanpa kesehatan semua aktivitas kita tidak ada gunanya. Baik, selanjutnya pada perkuliahan kita pada hari ini tentang pengukuran beban kerja ya. Jadi materi kita adalah materi yang terakhir tentang pengukuran beban kerja. Insya Allah minggu depan adik-adik harus sudah ujian ya. Jadi ujiannya nanti ada ujian online di e-learning, akan saya buka. Dan dalam ujian itu kita berbasis soal-soal secara online, baik itu soal pilihan ganda ya. Kalau nggak salah ada esainya juga, tapi nanti dicek ya. Saya cek lagi soalnya apakah ada esai atau tidak ya, saya lupa. Tapi rata-rata adalah soal pilihan ganda ya. Nah, halo Muhammad Ibrahim, mic-nya coba dimatiin dulu ya. Nah, untuk ujiannya nanti Anda harus sudah menginstal ya, sudah menginstal atau mengecek ya browsernya apakah terinstall Adobe Flash Player ya. Kalau tidak ada, nanti di situ saya kasih linknya, Anda bisa cari di Google ya, Adobe Flash Player untuk Firefox ya. Kalau Anda pakai Firefox, ada yang untuk Chrome kalau browsernya Chrome, ada yang untuk Internet Explorer kalau pakai Internet Explorer ya. Jadi sesuaikan dengan browsernya.
Jadi pastikan itu sudah ada di laptop Anda ya, sebelum Anda ujian. Ujiannya nanti minggu depan insya Allah 2 kali ya, jadi artinya Anda boleh mengulang sebanyak 2 kali ujian. Setelah itu Anda tidak boleh lagi mengikuti ujian ya. Syarat untuk mengikuti ujian adalah absensinya ya. Absensi Anda harus cukup untuk bisa hadir atau mengikuti ujian. Nah, materi kita hari ini tentu masih berhubungan ya dengan materi yang sebelumnya. Yang kemarin kita mengukur tentang antropometri. Saya lihat beberapa tugas Anda yang sudah mengumpul, sudah mengukur dimensi tubuh ya. Jadi tubuh Anda sudah Anda ukur. Saya harapkan ukuran-ukuran tadi merupakan ukuran-ukuran yang real ya, bukan merupakan hasil dari pendekatan ya. Jadi hasil pengukuran benar tubuh Anda ya. Nah, ini ada tambahan materi untuk Anda. Jadi masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Jadi di sini saya tambahkan tentang antropometri. Nanti kalian baca ini karena juga merupakan bahan untuk ujian ya. Ujian insya Allah tidak akan keluar dari bahan yang saya kasihkan. Kalau Anda baca, Anda teliti membacanya, Anda paham, maka Anda akan mudah menjawab pertanyaan yang saya berikan ya. Jadi kalau sekilas saya ulas kembali bahwa antropometri merupakan pengetahuan yang menyangkut pengukuran tubuh kita ya, atau tubuh manusia, baik itu secara struktural ataupun secara fungsional ya. Nah, ini nanti kalian baca apa itu statistik, antropometri secara statis dan antropometri secara dinamis ya. Ini lambat lagi nih. Halo, masih dengar suara saya? Adik-adik? Halo? Halo, masih dengar suara saya? Halo, halo, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Ah, tadi putus ya. Aduh, ini putus nyambung ini. Sebal juga nih putus nyambung ini. eh ini kayaknya nggak kondusif ya dengan yang selalu putus nyambung ini. Mungkin kita sebentar saja di BBB. Nanti kita coba ke Zoom saja ya. Kayaknya ini berat sekali di sini. Yang penting ada rekamannya dulu sebentar. Nanti kita out dari sini, kita coba pakai yang Zoom ya. Karena di sini berat sekali. Slide saya saja nggak maju-maju ini. Nah, jadi nggak bisa diputar. Oke, kita out dulu ya dari BBB, kita masuk ke Zoom saja ya. Saya kasih linknya, Anda masuk ke Zoom, oke?
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Selamat bergabung kembali di Zoom. Eh, kita tadi sudah mencoba di BPB e-learning ya, tetapi sepertinya berat ya karena trafiknya tinggi kayaknya. Baik, kita pakai Zoom untuk kuliah kita pada hari ini ya. Suara saya bisa didengar? Halo? Bisa, syukur. Baik. Tampilan saya bisa dilihat ini? Halo? Bisa ya? Bisa, Pak. Nampak ya? Baik. Nah, jadi di pertemuan kita pada hari ini ya saya akan membahas mengenai beban kerja ya. Jadi nanti ada prakteknya yang harus Anda kerjakan ya sebagai tugas di rumah. Seperti yang minggu kemarin saya singgung bahwa Anda harus menyiapkan bangku step testnya ya. Jadi bangku step test ini terserah Anda mau cari di mana ya. Bangku biasa tempat duduk di rumah boleh dipakai dengan ketinggian untuk wanita 30 cm, untuk laki-laki 40 cm ya. Jadi tolong dicatat itu ya, yang laki-laki 40 cm, yang wanita 30 cm dan cukup kuat untuk menopang berat tubuh saudara-saudara ya. Jangan sampai patah nanti waktu step test ya. Karena cukup lama kalau diambil 3 kali step test ya, dengan durasi 3 menit dan istirahat 3 menit, maka kita perkirakan selama 21 menit ya. Jadi Anda nanti akan step test lebih kurang 21 menit non-stop ya, jadi tidak berhenti ya. Nah, itu nanti kalian akan lakukan di rumah dengan dibantu oleh siapa saja ya, minimal 2 orang akan membantu Anda ya, mencatat, membantu menghitung denyut nadi, dan juga membantu Anda dalam melakukan step test ya. Oke. Nah, di sini nanti Anda kumpulkan ya untuk pengukurannya ya. Dalam bentuk Excel, Excelnya nanti saya kasih, boleh Anda download, ada di sini contoh perhitungan beban kerjanya ya. Jadi Anda tinggal mengisikan saja, nanti akan terbentuk secara otomatis hasil perhitungannya ya. Kemudian setelah itu jangan lupa dalam pelaksanaannya Anda buat video ya, video step testnya ya. Karena saya tidak bisa menyaksikan Anda step test, jadi Anda harus membuat videonya ya, direkam. Direkam, Anda upload ke YouTube. Bisa ya ngupload ke YouTube. Jadi YouTuber terpaksa ya. Ya, YouTuber dadakan, tidak apa-apa lah. Ya, Anda upload ke YouTube, ambil linknya, lalu tempelkan ke dalam Excelnya. Ya, nanti saya akan cek Excelnya dan juga video Anda step test. Ya. Nah, sebelum Anda melaksanakan step test, ya nanti dalam pelaksanaannya Anda harus mencatat ya tinggi badan, berat badan, usia ya. Kemudian juga Anda mesti dalam keadaan sehat ya. Gunakanlah pakaian yang baik ya, dalam arti kata tidak menghambat pergerakan step test Anda. Karena susah kalau nanti menghambat kemudian Anda harus mengulangi lagi step testnya ya. Rengkoh badan ya. Jadi upayakan semaksimal mungkin siap sebelum pelaksanaan step testnya. Jadi tahap untuk mengecek beban kerja salah satu metodenya adalah menggunakan step test.
Kemudian di bawah ini ada dua buah tugas yang harus Anda simak ya. Ada videonya ya. Yang ini adalah cara untuk mengukur beban kerja secara psikologi. Ini dibuat oleh mahasiswa. Kemudian yang ini adalah tugas baca Anda mengenai metode step test ya, yang ditulis oleh Bapak Roni Kastaman dan Sam Herodian ya. Sudah cukup lama. Beliau ini pembimbing saya di IPB, jadi Bapak Sam Herodian yang pernah datang ke jurusan kita sebagai staf kementerian ya. Jadi Anda silakan baca apa yang menjadi penelitian beliau dan bagaimana metode ini dipakai ya. Nah, itu. Oke, kita ke materinya. Oke. Jadi kemarin kita pernah menyinggung masalah antropometri ya. Jadi ada pengukuran energi juga kemarin. Jadi Anda mengukur secara manual ya, menghitung jumlah makanan, jumlah kalori makanan yang Anda masukkan ke dalam tubuh, baik itu makanan maupun minuman. Begitu juga dilanjutkan dengan menghitung energi yang keluar. Jadi ini untuk tambahan Anda baca juga. Metode lain dalam pengukuran yaitu dengan konversi VO2-nya ya. Jadi jumlah udara yang dipakai. Ini ada persamaannya ya. Jadi ada denyut nadi ya. Ini adalah tinggi badan, berat badan ya. Kemudian Anda tambahkan dengan faktor usia dan faktor koreksi ya. Jadi Anda pun bisa menghitung konsumsi oksigen yang dipakai dalam setiap kegiatan ya. Kemudian Anda konversi dengan ini ya. Dapatlah nanti kalorinya. Ini secara singkat ya. Jadi Anda bisa menghitung kalori secara singkat yang dikeluarkan oleh tubuh untuk pelaksanaan kegiatan ya. Jadi seperti itu. Boleh Anda pakai rumus-rumus ini. Kemudian ada siklus kerja fisiologi ya. Anda butuh istirahat tentunya. Di sini juga Anda bisa menghitung ya. Anda silakan baca. Nah, yang sekarang kita akan lakukan adalah pengukuran beban psikologis ya. Sering sekali kita dalam pekerjaan menuntut pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita tentunya ya. Tentunya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi kalau Anda diberi pekerjaan lalu Anda mengeluh, wah ini pekerjaan ini terlalu berat bagi saya atau saya tidak mampu mengerjakannya, kemungkinan waktu Anda melamar pekerjaan tersebut Anda tidak mengukur seberapa besar beban psikologis yang akan Anda terima ketika Anda menerima pekerjaan tersebut ya. Nah, ini salah satu metodenya Anda bisa pakai untuk mengukur diri sendiri sampai di mana sebenarnya Anda mampu ya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Apakah Anda mampu bekerja? Biasanya kalau di dalam asesmen untuk masuk pekerjaan ya, pasti Anda akan ditanya apakah Anda bisa bekerja sebagai tim ya, apakah Anda bisa bekerja dalam tekanan ya. Nah, inilah maksud pertanyaan itu, apakah nantinya Anda dalam bekerja ya bisa mampu mengikul beban psikologis tersebut ya. Nah, banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya dalam pengukuran ini, baik itu internal maupun eksternal ya. Sedangkan kita ketahui faktor internal tentu dari diri kita sendiri, itu kita yang mengetahui, sedangkan faktor eksternalnya adalah dari lingkungan kerjanya ya. Nah, faktor-faktor ini kadang sulit kita ukur ya. Jadi muncullah beberapa metode yang dipakai untuk mengukur secara objektif ya, dengan melihat tingkah laku dan
penuturan pekerja sendiri, ya. Nah, ada beberapa metode yang dipakai, ya. Yang pertama, pengukuran beban psikologis secara objektif dengan menggunakan pengukuran denyut jantung, ya. Ini yang akan kita pakai, ya. Jadi nanti kalian akan mengukur denyut nadi atau denyut jantung ketika step test, ketika naik turun bangku. Ngapa Pak? Tidak jalan kaki bae, itu kan? Ngapa nak naik bangku? Apa dak manjat pinang bae misalnya. Nah, step test ini dipakai supaya, ya, ada beban psikologinya. Ya, jadi kalau Anda naik turun bangku disuruh dengan kecepatan, nanti ada kecepatannya, ya. Kecepatannya itu memakai metronom, ya, ada ritmiknya, ya. Itu di setting 80, 100 dan 120. 80 itu seperti jalan santai, 100 itu jalan biasa, 120 itu lari-lari kecil, ya. Jadi settingannya seperti itu. Nah, kalau Anda disuruh lari-lari biasa atau jalan biasa, itu nggak ada beban psikologis, ya, nyantai saja gitu, ya. Tapi kalau disuruh naik turun bangku, ada beban psikologisnya. Apa beban psikologisnya? Takut jatuh, bisa, ya. Apalagi kalau bangku yang kamu pakai itu nggak kokoh gitu kan, wah tambah stres itu. Nah, itu bahaya, ya. Jadi tolong nanti waktu step test bangkunya dibuat yang kokoh, ya. Jangan nanti pas mau naik sudah jantungnya naik ke 180. Bahaya itu, ya. Jadi jangan. Jadi saya minta bangkunya bangku yang baik, ya. Tidak membuat Anda cedera dan tidak terlalu membebani secara psikologi, ya. Lihat bangkuannya sudah serem gitu kan, takut akhirnya step test, ya, kabur, ya. Nah, tolong nanti dibuat yang bagus, yang mantap dan tidak goyang, ya. Metode step test ini metode yang mudah dilakukan. Kenapa? Kita hanya membutuhkan bangku dan mengukur denyut nadi, ya, dan dibekali dengan metronom, ya. Metronom ini bisa Anda download di handphone. Silakan Anda download di handphone, cari saja di Google Play Store metronom, ya. Sambil dengarkan saya ngomong, Anda download metronom. Mana sih metronom, bener apa tidak ini metronom, ya. Nah, metronom di situ nanti Anda bisa cek ritmiknya, ya. Bisa Anda setting, ya, berapa kecepatannya, ya. Nah, itulah kecepatan Anda naik turun bangku harus sama, ya. Kalau Anda nanti dalam pelaksanaan yang tidak mampu, jangan dipaksakan. Kelihatannya ringan, tetapi ketika Anda berhadapan dengan bangku, Anda stres. Nah, ini ada, ya. Ketika disuruh naik turun bangku, sudah mulai keringat dingin. Padahal bangku doang, gitu kan. Ada yang kemarin dari denyut nadi normal 60-70, tahu-tahu lihat bangku sudah 120, kayak orang mau lari saja, gitu kan. Nah, jadi nanti waktu Anda punya fobia bangku, ya, takut dengan ketinggian atau takut dengan bangku, normalkan dulu, ya. Jadi denyut nadi Anda itu normalkan dulu, santai dulu lah, ya. Jangan sampai di atas 70, ya. Normalnya itu 60 sampai 70 baru Anda step test. Kalau denyut nadi awal mau step test sudah 100-an, itu jangan dulu, ya. Istirahat dulu. Ya, Anda stres ngelihat bangku itu, ya. Jangan. Nah, itu jadi kuncinya di situ, ya. Anda set di 60 sampai 70 baru mulai step test. Ya, nanti saya berikan contoh apa itu step test. Metode lain yaitu pengukuran waktu kedipan mata. Nah, waktu kedipan mata ini pakai alat, ya. Bukan Anda diukur di depan saya lalu berkedip-kedip begitu, tidak, ya. Nanti lain lagi jadinya, ya. Jadi pengukuran waktu kedipan mata ini Anda pakai alat, Anda melotot di dalam alat tersebut, Anda akan diberi cahaya, lalu Anda akan memberikan refleks kedipan mata, ya. Kedipan ini tidak Anda sadari, tetapi mata yang akan memberikan refleks tersebut, ya. Jadi semakin Anda lelah, biasanya kedipan matanya semakin banyak, ya. Jadi kalau di kelas itu saya sebenarnya tahu siapa yang ngantuk siapa yang enggak, gitu, ya. Kalau dia matanya sering berkedip, itu artinya dia ngantuk, ya. Lama-lama berkedip, mati itu matanya lalu tertutup, gitu, ya, tidur.
Nah, itu ya, kelelahan matanya karena sering berkedip gitu ya. Berkedip berusaha untuk selalu melihat ya. Kemudian ada lagi penggunaan metode lain sama kedipan mata memakai flicker ya. Jadi sama prinsipnya tetapi ini lebih baik dibandingkan metode yang kedua ya. Kemudian ada lagi pengukuran secara subjektif yang menggunakan kuesioner ya atau Anda sendiri yang menilai orang tersebut ya. Jadi bukan secara objektif. Kalau secara objektif kita nilai memang berdasarkan penampakan atau hasil dari pengukuran objek yang kita teliti. Tetapi kalau secara subjektif Anda yang memberikan pertanyaan atau kuesioner ya. Jadi sering kita berikan metode NASA TLX. Di situ adalah salah satu tugas baca Anda video ya. Anda bisa simak apa itu NASA TLX ya. Nah, ini adalah NASA TLX. Anda silakan dengarkan videonya ya. Nanti sampai pemberian skor dan bobot ya, maka Anda akan dapatkan skor psikologi orang tersebut. Kalau ingin baca buku tentang ergonomika ini banyak, silakan Anda baca. Anda cari di internet, Anda download ya, PDF-PDF-nya cukup banyak. Silakan Anda ambil, Anda baca ya, untuk kalau ada yang tertarik ke arah penelitian ergonomika ya. Penelitiannya mudah, tidak memakan waktu, cuman karena berhubungan dengan manusia maka Anda harus paham manusia itu sendiri ya. Oke, saya akan buka materi contoh ya pengukuran beban kerja. Tapi sebelumnya mungkin kalian tonton dahulu video di e-learning ya. Saya akan share dulu video di e-learning. Ini adalah gambar gambar step test ya, atau video step test dari Harvard University ya. Jadi ini adalah standar Harvard University ya. Bisa kelihatan ini? Bisa ya? Kita install videonya. Ya. Kita masih menunggu nih videonya, tapi Anda boleh buka sendiri kalau mau ya. Video step test ini kayaknya agak berat, e-learningnya agak berat. Saya buka video saya sendiri aja. Nah, nanti kalian dalam pengukuran step test ini ya boleh dibantu oleh keluarga atau kawan-kawan ya yang sudah pasti ya sehat ya. Jangan sampai nanti waktu Anda step test sakit ya. Jadi saya minta baik Anda maupun kawan Anda yang melaksanakan. Ini video step testnya. Bisa kelihatan videonya? Nah, ini ya. Bentar. Oh, ternyata di e-learning. Sebentar. Video ini tampak nggak? Halo? Adik-adik? Tampak ya? Saya putar ya. Nah, ini jadi dia mengukur denyut nadi sebelum step test ya. Diukur dulu denyut nadinya. Boleh Anda lakukan pengukuran di sekitar leher,
Kalau nggak kedetek, lihat di tangan ya. Jadi Anda pakai tangan di sini. Coba Anda tes denyut nadi di tangan Anda, ada nggak? Oke, tes dulu ya, sebentar ya. Silakan dihitung coba 30. Nah, Kak, minta sosoknya, Kak. Kak, minta kembaliannya 25 ya. Sudah diukur? Nah, itu diukur 30 detik saja ya, kemudian dikalikan 2. Nah, coba adik-adik ukur. Nanti saya tanya berapa. Coba Suryaningsih berapa? Belum, Pak. Belum. Coba diukur sekarang, diukur sekarang. Mulai dari sekarang hitung. 30 detik saja ya. Oke, berapa? Ningsih. 26, Pak. 26. Masa 26? Kali 2 berapa? 50-an ya. Coba diulangi 30 detik. Ntar saya hidupkan stopwatchnya dulu. Jadi di handphone Anda itu ada stopwatch ya. Anda boleh memulai stopwatchnya ya. Ya, coba Surya kita samain ya. Suryaningsih, oke. Ngapris. Yustika Lubis. Halo, halo. Bisa dengar nggak? Belum, Pak. Dengar. Bisa, Pak. Ah, Dengar. hitung ya denyutnya ya. Saya samain dengan Ya, stopwatch. Pak. Ya, 1, 2, 3. Oke, stop. Berapa? Dapat berapa Yustika? 32, Pak. 32. 32. Ah, kali 2. Kali 2 berapa? 64. 64. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi denyut nadi Anda itu 64 ya sebelum step test. Sama kayak tadi ya, Suryaningsih ya, yang lain juga ya. Silakan mencoba ya. Eh, Cari denyut nadi yang paling kuat di mana ya. Eh, Kalau sudah dapat pakai itu terus ya. Karena masalahnya kadang kalau sudah step test kebingungan nyari denyut nadinya yang mana ya. Ah, itu ya. Nanti satu orang mengukur ya. Jadi Anda cukup step test saja seperti orang ini. Kemudian satu orang membantu Anda mengukur denyut nadi ya. Biasanya kalau sudah step test itu gugup, nggak bisa lagi ngitung ya. Ngitung 1 loncat 5 gitu kan. Jadinya kacau ngitungnya ya. Jadi suruh orang lain yang tidak ngos-ngosan untuk ngitung denyut nadinya. Nah, ini bangkunya ini. Ini bangkunya 30-an senti ya. Kalau di Eropa standarnya untuk wanita 50 senti. Ya, mungkin karena postur tubuhnya ya. Kalau Anda 50 cm boleh, kalau postur tubuhnya tinggi 170-an ke atas ya. Silakan. Kalau misalnya 30 itu ringan, Pak. Saya mau yang 50 cm. Silakan 50 cm ya.
Nah, nanti kalau dalam penelitian sesuaikan juga dengan orang yang diteliti ya. Jangan nanti, wah saya dulu step test 50 Pak, saya harus step test ini Bapak Ibu ini 50 juga. Mati Bapak Ibunya nanti kalau kamu suruh step test 50 ya. Udah tua kamu suruh 50 cm ya. Jadi mikir dulu ya. Oh, ini sudah cukup usianya, jadi tolong kurangilah 30 cm atau 25 cm sesuai dengan kondisi tubuhnya ya. Jangan kamu paksakan ya. Nanti berbahaya ya. Waktu pelaksanaan tewas kan bahaya itu ya. Disebabkan oleh step test si anu gitu kan jadi malah jadi bencana ya. Jadi dalam pelaksanaannya Anda harus benar-benar melihat kondisi orang yang di step test. Begitu juga dengan diri Anda nanti step test, tolong dicek ya. Kalau Anda nggak punya masalah kesehatan silakan. Kalau ada masalah kesehatan boleh informasikan ke saya ya. Misalnya Pak, saya ada penyakit jantung Pak, boleh ya. Saya tidak bisa step test dengan sampai di step test ketiga misalnya. Boleh semampunya ya. Tapi jangan dibuat-buat juga gitu Pak, saya fobia dengan bangku, baru lihat bangku sudah duluan lari gitu kan, nggak jadi-jadi ya. Itu jangan juga ya. Masa sih nggak bisa ngadepi fobia bangku gitu ya. Nah, itu bukan fobia lagi namanya ya. Oke. Nah, ini hitung denyut nadinya. Exactly that her wrist, which you saw her doing before. Okay, so what I'm going to have Denise do is she's going to step up on the stool at a rate of 96 steps per minute. And you're probably wondering, how do you know if it's 96 steps per minute? Well, what you can do is you can get a metronome. Jadi Anda lihat dengar tadi bahwa dia untuk mengetahui ritmiknya menggunakan metronom ya. Kecepatannya diatur. Or, for those of you that don't have a metronome, you could just follow along with us, because it just so happens I got a metronome. All right. So, I've got my metronome set at 96 beats per minute, and for 3 minutes, Denise is going to step up, down, Ya, down. 3 menit step test. Nah, itu metronomnya ya. Up, down, down. She's going to do this for 3 minutes. And yes, 3 we're menit. going to do the full test right now. Mudah kan? So that you can Tidak follow sulit. along with this at home. And then what we're going to do, as soon as Denise is done with the 3 minutes of stepping, it'll take about 5 seconds for her to sit down on the stool. Ini step test pertama ya. Jadi step test pertama lamanya 3 menit ya. Jadi yang Anda harus lakukan adalah pengukuran denyut sebelum, kemudian dilakukan step test, lalu setelah 3 menit Anda ukur denyutnya ya. Boleh Anda catat apa yang saya bilang sebab Anda akan mengerjakannya nanti ya. Setelah itu Anda istirahat lagi. Kemudian setelah 3 menit Anda step test lagi dengan ritmik yang berbeda. Jadi yang dia mulai tadi mulai dari 80, kemudian nanti kita mau naik lagi ke 100 yang kedua. Lalu istirahat, kita step test lagi yang ketiga dengan ritmik 120 ya. Dan masing-masing dimulai dengan mengukur denyut nadi waktu istirahat, kemudian denyut nadi waktu pelaksanaan step test ya. Find her pulse. 1 minute and a half. 5 seconds left. Nah, ini 3, 2, 1. Sit down on the stool. And start counting. Nah, jadi kalau sudah step test Anda duduk ya seperti ini. Jangan lari-lari ya, duduk, istirahat. Ya. Dihitung denyut nadinya ya. Oke. Nah, ketika sudah selesai nanti Now, whatever you got, you can plug it into the chart Nah, on your website. nah, nanti setelah Anda hitung, Anda masukkan ke dalam tabel ya. Tabelnya seperti ini. Nah,
Sebentar, saya stop share dulu. Saya share dulu layarnya. Ini. Bisa ngelihat di monitor? Jadi ini yang akan Anda catat ya, ada nama, name ya, umur, tinggi badan, berat badan, tinggi bangku ya. Untuk wanita tadi 30 cm, ini satuannya meter. Jadi 30 cm 0,3 meter ya. Berat badan Anda di sini ya. Isikan dalam kilogram. Tinggi badan dalam sentimeter, lalu tempelkan foto Anda di sini ya, foto waktu step test ya, jangan foto pra-wedding ya. Jadi foto waktu step test ya, jangan foto mau wisuda gitu kan, yang asli ya, yang nggak perlu diedit. Kalau yang asli waktu Anda step test, mau keringatan mau apa, tempel di situ ya, boleh. Foto waktu step test. Dan jangan lupa nanti di sini tempelkan link video Anda step test ya di YouTube ya. Bapak mau ngeliat bener ndak step test. Jangan-jangan nanti nyuruh orang lain step test ya. Jadi di step test seperti apa ya. Step test boleh Anda lakukan di pagi hari dan boleh juga di waktu siang. Cuman kalau siang perhatikan suhunya, jangan sampai mengganggu ritmik Anda. Jadi caranya adalah Anda mengetes dulu denyut nadi Anda. Kalau denyut nadi Anda oke, silakan lanjutkan ya. Oke, UKLS juga ada. Halo UKLS, ada ya? Bisa dengar UKLS? Oh, bisa. Di mana UKLS? Di Indralaya? Oh, oke. Oke. Baik, nanti Anda ukur ya, saudara-saudara, Anda ukur siklus turun naiknya ya. Jadi kalau dihitung panjang siklusnya itu adalah cuman ini. Untuk step test pertama 48 meter, step test kedua 60 meter, step test ketiga 72 meter. Jadi tidak jauh ya. Jadi totalnya kalau Anda berjalan itu sekitar 180 meter. Jadi nggak jauh ya. Tapi anehnya banyak yang ngos-ngosan 180 meter. Itu tergantung fisiknya. Nah, ini tabelnya. Jadi nanti kalian ukur di 0 sampai 3 menit ya. Istirahat, Anda duduk di kursi lalu ukur denyut nadi 3 istirahat 3 menit, ukur denyut nadi 30 detik ya. Kalikan 2 lalu dicatat ya. Catat di sini ya. Denyut nadi. Anda boleh lakukan pengulangan selama 3 kali ya. Jadi Anda lakukan 3 kali lalu Anda masukkan di sini, maka Anda akan dapatkan rata-ratanya. Setelah istirahat, Anda lakukan step test seperti yang tadi ya, 20 siklus per menit atau di metronom Anda setting 80 ya. Di setting 80, lalu Anda step test selama 3 menit. Setelah itu Anda ukur lagi denyut nadinya ya. Jadi Anda cantumkan di sini step test 1 80, ulangi 3 kali ya. Anda ambil secara cepat 3 kali jadi 30 detik, 30 detik, 30 detik. Dapatlah rata-ratanya di sini. Lalu Anda istirahat lagi selama 3 menit setelah step test ya. Jadi di sini cantumannya waktunya ya, istirahat 3 menit. Anda ukur lagi setelah istirahat berapa denyut nadinya ya. Nah, jadi di antara jeda ini Anda ukur denyut nadi ya. Jangan sampai nanti 12 dimulai ngukur denyut nadinya di 12. Jadinya lewat hampir 1,5 menit ya. Jadi jangan ukurnya di sini. Kalau bisa Anda hitung sendiri di sini. Jadi mulainya di berapa supaya di pas di 12 Anda sudah step test lagi ya. Di menit ke-12 Anda sudah step test lagi yang kedua. Dengan metronom 100, ukur denyut nadinya, istirahat lagi, kemudian Anda step test lagi 120 siklusnya, lalu Anda catat ya. Nah, disinilah hasil pencatatan yang Anda lakukan sebanyak 3 kali ya. Nah, nanti ya
Rata-rata ini akan masuk secara otomatis ke tabel ini ya, akan dihitung secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu menghitung, cukup yang tadi saja Anda cari. Kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah nih kegiatan kalian. Tolong catat kegiatan ringan, sedang dan berat yang kemarin ya. Kalian melakukan kegiatan ringan apa? Misalnya kuliah ya. Berapa denyut nadinya dihitung ya. Misalnya kuliah ergo sebelum berapa, setelah berapa ya. Kemudian kalau ada olahraga dicatat juga sebelumnya berapa, setelahnya berapa ya. Kemudian kalau yang berat misalnya main bola gitu kan, sebelumnya berapa, setelah aktivitas berapa ya. Cari ya, kalau yang wanita di rumah mungkin yang ringan nyapu gitu ya. Yang berat mungkin dorong-dorong kursi, agak berat itu dorong-dorong kursi sedang gitu ya. Nah, pas berat ngangkat meja gitu. Ah, itu berat ya. Kalau yang laki-laki misalnya, kalau ndak ada yang kuliah olahraga, kuliah ada ya, sedang misalnya laki-laki tadi. Apa ya? Agak sedang nih. Olahraga lari-lari kecil mungkin ya. Nah, olahraga yang berat mungkin kalau enggak main bola, kalian bisa apa misalnya ya, sit up, push up ya, atau sesuatu yang menurut Anda berat gitu ya. Indikatornya adalah denyut nadi Anda tinggi ya. Nah, setelah itu didapat, nanti secara otomatis akan muncul ini. Nah, inilah nilai yang jantung Anda ya. Jadi regresi jantung Anda. Anda ada di mana aktivitas itu. Jadi kalau Anda bandingkan di sini ya, misalkan untuk kerjaan ringan kuliah, IRHR-nya didapat 1,026 ya. Anda ada di sini ya. 1,026. Jadi sangat ringan ya. Jadi bagi jantung Anda itu ringan sekali. Di sini ada indeksnya ya. Ini untuk IRHR ya. Jadi kalau Anda hasil hitungan misalnya kuliah ringan ya. Kenapa ringan? Indeksnya di bawah 1 ya. Kalau sedang 1,5 ya. Sedang 1,5. Kalau berat dapatlah 1,8 ya. Ini dari mana hitungannya? Sudah ada otomatis. Jadi kalau Anda dapat denyut nadinya, otomatis ini akan terhitung ya. Yang ini juga kalau dapat denyut nadinya, maka otomatis ini juga terhitung dan langsung akan terbentuk grafiknya ya. Jadi yang cukup Anda berikan informasi ke dalam Excel ini adalah informasi yang di atas, kemudian tinggi bangku, dan hasilnya adalah denyut nadi ya, seperti itu. Jadi simple. Silakan Anda pelajari materinya ya. Kemudian kalau ada yang tidak paham boleh Anda tanyakan ya. Silakan Anda tanyakan. Ini waktunya berapa menit lagi nih? Kayaknya ada peringatan ini. Oke, waktunya sudah hampir habis. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ada ditanyakan, kita buat sesi yang baru. Kita buat sesi yang baru ya, supaya Anda bisa bertanya. Saya tutup dulu sesi yang ini karena sudah dapat peringatan keras dari Zoom. Fasilitas gratis ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Saya tutup dulu yang ini, nanti saya kasih link lagi, silakan gabung yang ke 40 menit berikutnya.
Siapa yang nyanyi tadi? Bagus kan suaranya. Ya suruh aku. Oke. Dari tabel yang ini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Nanti dalam pelaksanaannya saya beri waktu 1 minggu ya untuk pengukuran ini. Tetapi pengukuran ini tidak boleh terputus. Maksudnya dalam satu waktu ya. Misalnya Pak, saya step test 1 sekarang, besok step test 2. Nggak boleh kayak gitu ya. Besok step test 3 itu nggak boleh. Jadi dalam satu waktu Anda lakukan step test ini ya. Ada yang belum dipahami dari pengukuran beban kerja ini, silakan ditanyakan. Kalau belum bisa bertanya di kesempatan sekarang, boleh Anda berikan post di e-learning ya. Jadi Anda boleh ngepost di sana, memberikan pertanyaan ya. Jadi Anda masuk ke e-learning lalu Anda post pertanyaan di sana ya. Di sini ada forum ya. Silakan Anda masuk di forum. Jadi yang menjawab di forum itu bisa saya, bisa kawan-kawan Anda ya. Siapa yang bisa menjawab dan mengerti maksud dari pertanyaan kawan Anda, ada poin khusus ya. Jadi Anda boleh menambahkan new discussion topic ya. Jadi Anda boleh bertanya di sini apapun yang akan ditanyakan, silakan di-replay oleh yang lain ya. Siapa yang paling banyak mendapat tanggapan berarti pertanyaannya menarik gitu ya. Tapi bukan mengada-ngada gitu. Dan ini ada nilainya ya, artinya yang aktif di forum dan memberikan pertanyaan ataupun memberikan jawaban ya, Anda aktif ya. Jadi silakan bertanya, tidak hanya jawaban itu dari saya, tetapi juga bisa jadi jawaban itu dari kawan-kawan ya, kawan-kawan Anda. Kalau jawaban itu benar atau mendapat tanggapan yang baik dari kawan-kawan yang lain, akan memperoleh nilai ya. Dan tidak boleh dalam post diskusi ini ada yang berbau syara ya, jangan sampai menyinggung masalah syara ya. Kalau ada yang seperti itu akan langsung saya cut ya. Jadi tolong di sini yang menjadi pertanyaan ya yang menjadi pertanyaan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi keempat ya, materi tentang beban kerja ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oh ya, jangan lupa minggu depan kita ujian ya. Sifatnya closed book, ujiannya online, dan Anda di tenggat waktu untuk satu kali ujian itu 30 menit ya. Jadi saya beri kesempatan 2 kali. Jadi waktunya masing-masing 30 menit, artinya sekitar 60 menit. Anda bisa mengerjakan dengan jeda waktu 40 menit. Artinya Anda masih punya waktu untuk, kalau gagal di sesi pertama, untuk belajar dan mengerjakan di sesi kedua. Tapi jangan mepet ya waktunya ya. Artinya begini, kalau Anda mepet di akhir waktu mau mengerjakan, itu secara otomatis akan di-cut oleh sistem. Berapapun nilai Anda, nilai tersebut yang akan masuk ya. Jadi di dalam 2 sesi ujian tersebut, upayakan masih dalam kurun waktu yang ditentukan ya. Dan ingat, nilai yang saya ambil adalah nilai tertinggi ya. Jadi nilai yang tertinggi yang saya akan ambil. Misalnya kalau tidak ada nilai yang tertinggi Pak, rendah galau, ya itulah nilai kamu ya. Tidak pacak lagi, didongkrak. Tidak tinggi-tinggi juga ya sudah, telah nasib ya.
kamu tidak belajar ya nasibnya itulah ya. Jadi kalau nak tinggi belajarlah baik-baik ya. Jadi tolong nanti sebelum ujian akan saya asesmen Anda, saya akan memastikan Anda bekerja sendiri ya. Jadi tolong siapkan laptop untuk bekerja dan handphone untuk mengirimkan foto Anda ujian. Jadi ketika saya hubungi Suryaningsih, foto lagi ujian, langsung jebret. Kalau ada jeda waktu 10 menit, itu nggak boleh ya. Jadi Anda harus foto langsung kirim via WA ya, bahwa bukti Anda sedang ujian ya. Atau Yustika misalnya sedang ujian, taunya bukan dia yang ujian. Nah, itu juga kelihatan nanti ya. Jadi Anda siap-siap itu ya. Yukiles juga ya. Kaget pas ujian bukan Yukiles yang ngerjain tuh ya. Tidak boleh itu ya. Jadi tolong difoto. Ya. Tahu-tahu di fotonya bukan di depan laptop. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi kalau waktu ujian di depan laptop, fotolah di depan laptop ya. Foto selfie pacak kan? Pegang tangan kiri depan laptop. Foto ya. Ada tidak pacak selfie depan laptop ya. Atau pakai langsung kamera komputer. Jadi supaya kelihatan ya. Nah, oke itu. Ada yang tanya enggak di sini? Kalau enggak kata yang tanya sudah berhenti kita kuliahnya hari ini. Cukup. Perhitungan beban kerja tadi pacak. Tanyalah sebelum kaget bingung. Ada yang nak ditanya enggak? Paham ya? Paham enggak? Nah, Bapak tanya ini. Kalau kamu enggak nanya, Bapak yang nanya kamu nih. Pak, Apa? Surya nak nanya Pak. Yo, apa Surya? Perhitungannya tuh ada rumusnya Pak. Aduh. Pakai rumus. Rumusnya di Excel nih lah sudah ada. Ini rumusnya sudah Bapak cantum ke di sini. Ya kan? Nyari S, misalnya jarak ya. Ini rumusnya. Sudah ada otomatis di sini. Nah, jadi kakek kalau kau masuk ke berat badan misalnya 55 ya. Tinggi bangku 0,3. Nah, ya, jadi otomatis di sini berubah ya. Jadi rumusnya sudah ada di sini. Rumus ini ada di materi yang saya kasih dan yang saya suruh baca ya. Di situ materinya ya. Kemudian untuk energinya, ini juga sudah ada rumusnya di sini. Jadi energinya langsung tertera di sini ya. Nah, ini energinya ya. Jadi Anda bisa menghitungnya ya. Nah, kemudian yang perlu dicari tadi yang ini aja ya. Berapa denyut nadi Anda selama melakukan rest step test 1, rest kedua, step test 2, rest ketiga, step test 3 ya. Ini kalau diisi otomatis dapat ini nanti otomatis lari ke sini ya. Jadi nilainya ini. Jadi Anda cuma nyari itu aja ya. Dan Anda kerjakan benar-benar step test tersebut dengan mendokumentasikan apa yang Anda kerjakan ya. Cuman itu saja. Dan yang terakhir Anda berikan di sini ya. Catat kegiatan aktivitas Anda yang termasuk ringan, sedang, berat ya. Hitung denyut nadinya sebelum dimulai aktivitas tersebut. Hitung setelah dimulai aktivitas tersebut. Misal bermain bola. Sebelumnya berapa, setelah bermain bola berapa. Ya, maksud setelah itu jangan terlalu lama dari kegiatan tadi ya. Sama kayak step test, selesai step test langsung dihitung ya denyut nadinya supaya tidak bias ya. Jadi dapatlah angka ini. Angka ini merupakan pembanding dari denyut nadi waktu Anda melakukan step test ya. Di mana posisinya ya, apakah pekerjaan ini berat atau ringan, Anda cek di tabel ini. Nah, ya di sini ada tabelnya. Ya, tabel IR/HR. Nanti kalau dalam penelitian Anda misalnya saya ingin mencari apakah beban kerja seorang
apa ya, petani kuli cangkul misalnya ya, termasuk kerja ringan atau kerja berat ditinjau dari ergonomika ya. Boleh Anda teliti itu ya. Jadi nanti misalnya dari beberapa operator, beberapa orang yang Anda teliti ya, dari rentang usia yang berbeda, Anda akan dapat ini misalnya. Oh, ternyata di rentang usia 25 sampai 35 dengan beban kerja yang sama ya, atau dengan aktivitas yang sama, ternyata tingkat energi atau kebutuhan dayanya berbeda ya, antara yang muda dengan yang tua. Bagi yang muda itu pekerjaan ringan, bagi yang tua itu pekerjaan yang berat. Tetapi bisa saja terbalik kondisinya ya. Ya, bisa saja yang muda merasa berat, yang tua merasa ringan. Kenapa bisa demikian? Pengalaman ya. Kalau yang tua tadi dia merasa ringan karena dia sudah terbiasa ya. Yang kedua pengalaman ya. Beda ya. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa dan pengalaman, walaupun dia fisiknya sudah tua, dia akan merasa ringan dengan pekerjaan tersebut. Kenapa? Ya karena dia sudah enjoy gitu ya. Enak kerja seperti itu. Tapi kalau Anda yang tidak terbiasa, Anda sudah secara psikologi terbeban, merasa berat ya. Nah, itu secara subjektif ya, tapi secara objektifnya kita ukur lihat denyut nadinya ya. Kalau misalnya nanti benar nggak dia dikatakan berat, ternyata ringan secara denyut nadi. Nah, pengukuran ini saya minta adik-adik yang, mohon maaf ya kalau ada yang merokok ya, yang ada yang merokok atau punya kebiasaan lain ya yang mengakibatkan denyut nadi Anda meningkat ya, saya minta untuk dihindari dulu 1 minggu ini. Kenapa? Karena denyut nadinya akan kacau ya. Jadi nanti kalau biasa merokok, kurangi dulu rokoknya ya. Kalau biasa ngopi 5 liter sehari, kurangi dulu lah ya, 1 gelas saja gitu ya. Kalau biasanya sering minuman-minuman yang lain yang berenergi misalnya, kurangi dulu ya, supaya bisa benar-benar tubuh ini terukur dengan baik ya, seperti itu. Saya minta seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian sakit dalam minggu ini, misalnya Pak saya ada jadwal sakit minggu ini, nah itu informasikan ke saya gitu ya. Nanti saya jadwalkan lagi untuk step test minggu depan gitu ya. Ada jadwal sakit minggu depan? Gak ada ya? Gak ada. Nah, tolong nanti kalian kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, informasikan ke saya ya, sehingga nanti saya berikan dispensasi waktu untuk pelaksanaan ini ya. Tapi kalau tidak ada informasi itu, saya tidak akan berikan ya. Dan Anda dalam pengukurannya nanti perlu mencatat atau memberikan catatan di bawah ini ya. Kegiatan ini didispensasi waktunya karena kegiatan ini terhalang oleh apa ya, apakah sakit atau kegiatan lain yang tidak mengizinkan Anda melakukan kegiatan ini ya. Siapa yang cepat dia yang bagus nilainya. Jangan lupa videonya juga ya. Jadi nanti kalau misalnya datanya bagus tetapi pas lihat videonya amburadul, bertolak belakang artinya ya. Jadi tolong antara video dengan data sama. Ngerekamnya jangan tempat gelap ya. Tidak bisa kelihatan ya. Apalagi kalau sudah gelap, tambah gelap lagi di tempat yang gelap. Nah, itu repot ya, tidak kelihatannya ya. Jadi tolong di lapangan kalau bisa ya. Di tempat yang terang ya, atau di ruangan ya boleh, tapi ruangannya yang terang, jangan ruangan yang gelap ya. Percuma juga direkam ya. Di ruangan kalian bisa terlihat dengan jelas. Yang kedua, waktu step test tentunya Anda bisa lebih konsentrasi. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah paham? Untuk step test waktunya 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit ya setiap aktivitas. Totalnya 21 menit ya. Jadi durasi videonya jangan lebih dari ya
kalau lebih dikit nggak apa-apa lah 25 menit, tapi jangan pula sampai sampai 40 menit gitu kan. Video gawe yang lebihnya tadi ya. Jadi durasi videonya antara 0 sampai 25 menit ya. Kalau ada tambahan waktu ya, seperti itu. Kalau gagal, nah ini kalau gagal, misalnya terjadi bangkunya roboh, atau rusak, ya terpaksa Anda harus mengulang lagi step test dari awal ya. Artinya step test yang tadi gagal, harus Anda ulangi step test sendiri sampai step test itu dalam satu siklus ya. Dalam satu siklus 21 menit. Atau pas lagi step test disuruh orang tua kemana misalnya, tidak boleh berhenti dulu ya. Jadi kalian seupayakan minta izin gitu ya ke orang tua untuk waktu sekitar 20 sampai 30 menit untuk melakukan step test ini tidak diganggu. Bila perlu minta tolong atau dibantu saudara ya. Gimana? Paham? Kalau sudah paham semua, saya selesai di sini ya. Kita ketemu di ujian nanti. Yustika Lubis, paham? Sudah paham? Bisa? Bisa ya? Oke. Suryaningsih, sudah paham? Sudah. Yukiles. Yukiles. Yo. Ada di mana Wak nih? Lagi makan? Hah? Wah, lagi guling-guling. Enak kuliahnya yang guling-guling bisa gitu. Ya. Kuat-kuat dikit suaranya tuh. Ah, mau buat video pakai handphone. Cari kawan. Ada kawan di situ enggak? Oh, ada ke Lampung. Enggak ada kawan sama sekali di kosan. Kawan lain enggak ada, tetangga. Tetangga kosmu. Iya, masa enggak ada sama sekali sih? Kawan-kawanmu semua kan di daerah itu ya. Minta tolong lah. Iya, minta tolong kawan asrama lah ya. Wah, enggak ada juga. Penghuni sendiri berarti ya. Repot juga. Jadi penghuni terakhir kau di situ. Waduh. Pokoknya cari kawan lah ya. Ya gimana caranya lah ya. Saya rasa Anda bisa lah ya. Entah ke kampus atau ya kapan-kapan nah, minta kawan-kawanmu yang di kampus tuh bantu step test ya. Atau kalau ada yang kawan-kawan yang di ergonomika bolehlah ketemu gitu ya berapa orang gitu tapi jangan rame-rame gitu ya. Untuk step test di kampus ya, entah di kampus Palembang atau di Indralaya ya. Iya, kalau dewean ndak baca, terpaksa HP kau tempel di dinding ya. Kau step test, nama mana ngitungnya itu kaki siapa yang mencetnya? Ya, ya bapak juga bingung kalau kau dewean. Ya. Cari kawan ya, Yukiles. Iya, iya. Si Tawan Siba kemana si Tawan Siba? Pulang ke Papua, Maroke. Waduh, Manokwari. Oh, balik lagi dak kira-kira? Ah, bulan berapa itu? Oh, iya iya iya. Ya nanti pokoknya coba ya minta tolong siapa untuk Anda bisa kegiatan ini ya. Nah, itu saya minta.
Ah, ah. Muhammad Ibrahim, lu Ya Pak, ya udah paham belum? ya Pak sudah Pak. Tugas-tugasnya dikumpul ya. Kamu banyak yang belum ngumpul tugas. Satu Pak yang telat kemarin Pak. Ya, pokoknya dikumpul tugasnya. Telat enggak apa-apa, yang penting kumpul ya. Nilainya ada tapi nilai telat gitu ya. Tapi enggak apa-apa daripada kosong ya. Oke? Bisa ya? Di rumah atau di kosan ini? Rumah Pak. Di rumah. Ada yang bisa bantu ya? Di mana rumahnya ini? Di Bukit Siguntang Pak. Oh, sinilah. Ya. Banyak uang di Bukit Siguntang. Ya. Oke. Dava Satria. Halo. Halo, Dava. Di mana Dava? Di mana rumahmu? Sukabangun. Oh, dekat sinilah. Ada orang di rumah, bisa step test nanti. Bisa ya? Oke, bisa ngerti caranya kan? Oke. Oke. Nidia Dwi Cahyawati. Nidia, halo Nidia. Halo. Oh, gelap sekali ya? Gelap. Kamu di mana nih? Dalam rumah ini? Dalam kamar? Ya kasih lampu gitu, gelap sekali ya. Nanti kasih lampu. Nanti kalau waktu membuat videonya juga kasih lampu ya. Jangan gelap. Nah, itu ya. Sudah ngerti caranya? Sudah. Ayo jangan kaget bingung Bapak jenguk kamu loncat-loncat baik dak karuan loncat ya. Nanti kalian download metronomnya ya, ikuti step test ya, cara-cara yang tadi di video ya. Jangan metronom kamu naik turun bangku sekendaknya ya. Nah, itu nanti salah ya prosedurnya. Ya, tolong dilakukan ya kalau sudah ngerti secepatnya. Ada yang bisa membantu Anda di tempat di rumah atau di kos ini? Di kosan. Oh, di kosan, di Indralaya. Oh, di Indralaya. Ya nanti gabunglah yang kosan di Indralaya ya. Tadi ada si Yuki Les tuh di ini ya. Siapa lagi yang di Indralaya saling gabung lah ya untuk membantu step test gantian ya. Iya. Oke. Fandri Bayu Kelana. Halo. Ayo Fandri. Halo, suaranya kecil sekali nih. Halo, halo. Oke. Mana Fandri? Udah ngerti belum? Bisa ya? Bisa ngerjain ya? Bangkumu 40 cm ya? Ya, jangan 30, 40 cm. Yang cowok 40 minimal. Kalau mau di atas itu boleh, 50, 60 boleh. Ya. Kalau tinggi badanmu 170 ke atas ya. Ya. Tapi kalau tinggi badannya tidak memungkinkan jangan makso. Ya, tinggi bangku separuh badan tidak ternaik gitu. Ya. Jadi tolong sesuaikan minimum 40 untuk laki-laki. Kalau sudah paham oke. Di kosan tuh di rumah ini. Di kosan di mana Layo? Ah, sama si ini dia kakek coba ya kamu saling bantu ya Fandri sama si Yuki Les tadi ya. Saling kontak lah ya. Oke? Oke, join bangun. Halo, halo. Join. Ya. Ya. Oke, gimana join? Sudah bisa paham? Oke, kalau udah paham. Di mana nih? Di kosan juga? Di Layo. Ah, sama kayak itu, deketan kosannya dengan si Fandri. Oh, tapi ketemu di ruang Zoom, dekatan kamu ya. Oke. Ya, jadi nanti kalian saling kolaborasi lah ya. Kalian yang ada di Indralaya bantu kawannya yang tidak ada. Kasihan kayak si Yuki Les tadi ya. Dia harus sendirian ya. Nanti siapa yang megang HP, siapa yang coba saling bantu lah ya supaya sama-sama selesai. Oke, karena waktunya sudah habis ini ya dan Anda sudah mengerti apa yang mestinya Anda kerjakan.
Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa absensi kalau belum absen. Kemudian materi-materinya Anda download dan Anda aktif di dalam e-learning ya, karena itu tercatat di log aktivitas Anda ya. Jadi Bapak tidak bisa berbuat apa-apa kalau nanti ada report. Ini kami harus mereport dan ini diambil oleh admin e-learning Unsri ya. Jadi kalau nanti Anda reportnya jelek, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kalian login cuma login doang, sudah itu sudah nggak ngerjain apa-apa di sana, itu juga jadi penilaian kecil ya. Jadi tolong Anda aktif ya, kami pun aktif. Kami pun aktif artinya kami berusaha juga masuk ke dalam sistem, mau dia error mau apa kayak kami paksakan masuk gitu ya, sampai jebol itu. Sampai bad gateway. Ya, jadi pokoknya masuk ya. Masalah kaget ngadat atau tidak gitulah cubo ya. Dan jangan lupa absen, aktif dalam kegiatannya. Oke. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian adik-adik. Saya tutup kuliah kita pada hari ini mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.